Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan perusahaan yang bergerak di bidang agro juga ya, yakni di bidang pertanian dan perkebunan, yakni adalah Sampurna Agro Tbk dengan kode emiten SGRO atau SGRO. Oke, kita lihat di sini ada kelapa sawit, terus ada ini juga, ya sawit lagi ya, jadi memang bergerak di bidang sawit teman-teman. Kita akan berkenalan dengan escrow ini sendiri mulai dari profil mereka ya. Jadi Segro ini didirikan dengan nama PT Selapan Jaya dulu pada tanggal 7 Juni 1953. Lalu nama perseroan merubah menjadi PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2007. Bersama dengan entitas anaknya yang selanjutnya disebut Sampurna Agro atau perseroan merupakan perusahaan perkebunan yang berupaya untuk menjadi terdiversifikasi dan terintegrasi dalam jangka panjang. Bergerak di bidang produksi minyak sawit, benih unggulan sawit, serta produk non sawit seperti sagu ya dan karet. Jadi bukan hanya minyak kelapa sawit. Minyak sawit dan inti sawit merupakan kontributor terbesar atau mencapai 96% dari total pendapatan perseroan. Ya, jadi masih didominasi oleh kelapa sawit ya. Menjadi perusahaan terdepan yang bertanggung jawab di sektor agribisnis di Indonesia. Oke, jadi kita lihat di sini fundamental diversifikasi usaha yang strategis ya. Untuk mempertahankan pertumbuhannya secara berkelanjutan, perseroan menjalankan strategi diversifikasi yang berlapis dengan fokus pada aspek geografis dan portofolio produk yang didukung oleh penguatan kinerja melalui intensifikasi. Sejak resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2007, luas perkebunan inti kelapa sawit perseroan telah berkembang lebih dari 2 kali lipat menjadi 84.757 hektar. Ya, jadi luas sekali ya teman-teman. Lalu kita lihat di sini berjuang untuk inovasi yang berkelanjutan. Oke, kita akan langsung lihat produk Sampurna Agro ini sendiri. Yang pertama adalah produk sawit. Dua produk utama perseroan adalah minyak sawit mentah dan inti sawit ya. Inti sawit itu apa ya? Inti sawit adalah palm kernel atau inti sawit yang mengandung minyak inti berkualitas ya, yang nantinya akan diproduksi menjadi minyak nabati. Oke, mirip-mirip lah dengan minyak sawit mentah. Lalu CPO diproduksi dari pengolahan TBS hingga titik distilasi. Lalu PK itu diperoleh dari buah kelapa sawit dan dapat digunakan sebagai sumber makanan setelah diproses lebih lanjut. Keduanya diperoleh dari perkebunan perseroan di 3 provinsi Indonesia, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dan inilah beberapa produknya. Hingga akhir 2019, perseroan memiliki dan mengoperasikan 8 pabrik kelapa sawit untuk memproses tandan buah segar kelapa sawit menjadi CBO dan PK. Kapasitas produksi gabungan total dari 8 pabrik tersebut saat ini adalah 515 ton TBS per jam ya. Kita lihat perbedaan CPO dan PK. Oke, kita lihat. Jadi CPO dihasilkan dari daging buah sawit, sedangkan PKO dihasilkan dari inti buahnya. Sebuah alternatif sumber bahan baku potensial yang cukup banyak tersedia telah muncul, yaitu produk samping biomasa non-kelas pangan buah kelapa sawit dan produksi minyak sawit. Oke, jadi bedanya kalau CPO itu dihasilkan dari ininya, kalau PKO itu dihasilkan dari ininya. Kegunaan PKO apa ya? Kegunaan PKO adalah minyak inti sawit, merupakan salah satu jenis aurat yang dihasilkan dengan cara ekstraksi bagian inti sawit. Telah digunakan untuk produk pangan dan non-pangan. Produk pangan dan non-pangan menjadi banyak ya teman-teman. Seperti itu alkohol, glycerol, acid untuk pembuatan
margarin, dan lain-lain. Sedangkan kalau CPO sendiri itu minyak nabati ya. Jadi ada perbedaan. Kalau untuk yang CPO itu bisa digunakan sebagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan ya, seperti sabun. Oke, itu perbedaannya ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke produk DXP Sriwijaya ya, atau bibitnya. Bibit kelapa sawit teman-teman. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah produk Prima Starch atau yang sagu. Bisa diproduksi menjadi tepung sagu ya. Tepung sagu memiliki karakter yang unik dibandingkan produk sejenisnya seperti tepung tapioka dan tepung jagung ya. Jadi kegunaannya seperti tepung tapioka dan tepung jagung untuk pembuatan kue dan lain-lain. Oke, kita sudah berkenalan dengan sagu ini. 3 produk daripada Sampurna Agro ya. Dari kelapa sawit, bibit sawit, sampai sagu. Bergerak di bidang konsumer tentunya akan menguatkan bisnis daripada Sampurna Agro ini sendiri ya. Kita akan melihat buktinya di RT Bisnis. Bagi teman-teman seperti biasa yang ingin melihat tutorial RT Bisnis, boleh klik video saya yang ada di sini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Oke, dan inilah penampakan fundamental daripada escrow ya. Kita lihat di sini tahun kemarin sempat minus. Wow, ini mungkin karena pandemi ya. Dan mungkin keuangan dari escrow ini operating profitnya tipis sehingga dia mengalami kerugian. Tetapi tahun ini cuan kembali setelah ekonomi pulih, harga kelapa sawit juga naik, maka pendapatannya tinggi. Dan kayaknya tidak pernah bagi dividen. Oh, ada 2016, 17 dan 2018. Tapi sekarang akhir-akhir ini jarang ya. Semoga tahun ini ada. Pertama kita lihat di fundamental operating profit lebih besar daripada net profit, nice. PER-nya 4,75, nice. Lalu operating profit margin-nya cukup tebal. Entah kenapa tahun kemarin sempat rugi ya. Operating profit margin 25%, net profit margin 14%, nice. Lalu di liquidity-nya yang kurang sehat, yakni cuma 32%. Ya, secukupnya lah ya, jadi nggak terlalu berbahaya juga, tapi juga nggak terlalu menarik. Jadi apakah escrow ini menarik untuk diinvestasikan? Ya, kalau untuk trading jangka menengah masih boleh teman-teman ya, karena cukup sehat. Apalagi mereka bergerak di bidang kelapa sawit, yang menjadi kebutuhan orang banyak. Bukan hanya kelapa sawit, dia juga bergerak di bidang bibit kelapa sawit dan sagu ya, yang bersaing ketat dengan Budi yang bergerak di bidang tepung tapioka atau singkong. Sedangkan escrow ini bergerak di bidang tepung sagu. Jadi memang perbedaan antara tepung tapioka, singkong dan juga tepung sagu itu kegunaannya sama ya. Seperti untuk membuat kue ataupun untuk membuat masakan ya. Jadi apakah escrow ini menarik? Saya akan bilang menarik untuk trading jangka menengah. Demikianlah tentang escrow dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.